Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara perdana ngopi kita pada kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah pasti baik dong. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Hakim selaku pembawa acara pada acara ini. Acara ini temanya adalah mengulik lebih dalam apa sih jurusan MPI itu sendiri gitu. Nah, ini adalah episode perdana sekaligus spesial karena pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah seorang mahasiswa yang aktif, mempunyai banyak prestasi dan banyak mengikuti organisasi. Inilah dia narasumber kita pada kali ini, yaitu Mas Yanwar Pratama dan Mbak Aisyah Zulfa Alia. Ye, tepuk tangan dulu dong. Gimana nih Mas, Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin perkenalan dulu ya untuk masing-masing dulu ya. Dari Mas Yanwar dulu. Oke. Aku Yanwar Pratama, bisa dipanggil Yanwar ya atau Tama. Sama jurusannya dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, angkatan 2019. Aku Aisyah Zulfa Alia, biasa dipanggil Aisyah, jurusan dari MPI. Aku semester 2 sekarang. Kesibukan saat-saat ini tuh apa nih Mas, Mbak? Oke, aku dulu mungkin ya. Yeah. Kalau aku pribadi sekarang itu alhamdulillah ya diberi amanat jadi ketua di WEC atau WEC di UKM itu. Terus juga yang di dalam kampusnya aku jadi staff di Project Planner di American Corner. Kalau di luar kampus aku itu aktif lumayan di Orda ya, di Orda IKASI di Indramayu, dan juga ada di Duta Genre di Indramayu juga. Dan juga ada kegiatan project lain seperti volunteer dari Dampak Sosial Indonesia, walaupun juga ada kegiatan yang kolaborasi sama dosen riset, project atau kayak gitu. Lanjut. Oke. Kalau dari saya, kesibukannya yang kegiatan di dalam kampus, alhamdulillah ada di HMJ, di divisi pendidikan sendiri. Untuk di luar kampus, saya mengikuti organisasi PMII yang alhamdulillah dipercayai kemarin untuk menjabat sebagai ketua LSGA. Luar biasa banget buat narasumber kita tentang ini dong. Di sini aku tuh pengen melontarkan beberapa pertanyaan kepada Mas dan Mbak gitu. Oke, boleh. Ada kayaknya ada 5 kalau nggak salah Mas. Siap. Mbak. Pertanyaan pertama mungkin jawabnya habis Mas Yanwar, terlanjut ke Mbak Aisyah ya. Oke. Pertanyaan pertama itu, kenapa sih bisa memilih atau lebih memilih MPI gitu? Itu ada daya tarik tersendiri atau gimana gitu, Mas Mbak? Oke. Mas Mbak Aisyah dulu boleh atau aku? Mas Yanwar aja dulu. Oke, siap. Kalau cerita panjang ke belakang, sebenarnya aku bukan asli pelajar yang dari IPA ya atau IPS ya, atau bisa dikatakan di sini anak SMA ya, MA begitu. Kalau aku pribadi asalnya dulu dari SMK gitu, SMK Perawatan Kesehatan gitu. Sebelumnya. Terus juga aku coba di daftar SNMPTN, mungkin kurang beruntung gitu. Terus juga aku coba yang namanya SPAN, sama-sama di jalur nilai. Alhamdulillah aku terima di pilihan satu langsung Manajemen Pendidikan Islam kayak gitu. Sebenarnya dari dulu aku tuh agak resah aja sebenarnya sama sistem pendidikannya kan kayak gitu. Apa sih yang ngebuat aku milih MPI itu sendiri? Jadi pengen ngerubah dan tahu gitu pendidikan Indonesia tuh harus dari sisi mana dulu. Ternyata yang harus kita rubah adalah kebijakannya. Dan di Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri kita harus paham gitu tentang manajerialnya pendidikan. Terus kita memahami juga tentang kurikulum, supervisi, tentang manajemen humasnya, dan lain-lain kayak gitu. Lanjut Mbak. Oke. Untuk aku,
Awalnya aku basicnya itu dulu di MAN 1 Kota Semarang ya, di jurusan IPS. Jadi untuk masuk di manajemen pendidikan Islam ini nggak terlalu kaget, jadi tahulah basic-basic manajemen yang akan dipelajari manajemen itu apa saja. Cuma yang jadi dari TEK sendiri itu kira-kira hubungannya manajemen dengan manajemen pendidikan Islam itu seperti apa? Seperti itu. Terkait pembelajaran, entah itu kurikulumnya, dan juga awal-awalan itu sebenarnya aku itu malah setauku di UIN itu gak ada jurusan manajemen. Ya, jadi setauku di UIN cuma ada jurusan manajemen pendidikan Islam. Tetapi ya gak apa sih. Kayak setelah aku belajar mempelajari di MPI sendiri juga gak jauh dari manajemen terkait pembahasan administrasinya atau manajemen kurikulumnya. Bedanya di sini kalau manajemen itu dikaitkan dengan aspek keislaman seperti itu. Kalau saya sih malah gini loh Mas, apa Mbak? Saya diterima di MPI ini. Menurut saya ini saya malah dari jalur dalam gitu, jalur berkah gitu. Sangat tidak mau diduga-duga. Soalnya langit ya. Ceritanya gini Mas, Mbak. Sangat menarik banget gitu. Kan ada teman saya kan, ya sama jurusannya, masuknya sama. Terus kan aku itu daftar MPI itu kan di jalur UMPTKIN. Jadi di situ ya ini mungkin contoh nggak baik gitu, tapi apa ya, menurut saya ini suatu pengalaman pribadi yang sangat berkesan banget gitu. Soalnya saya nggak ada persiapan buat tesnya, terus apanya gitu, tapi alhamdulillah keterima gitu. Wah, rezeki banget ya gitu. Mas. Mungkin lanjut aja Mas ya. Lanjut, Mbak. Okay. Lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih pandangan Mas Yanuar dan Mbak Aisyah mengenai MPI gitu? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Aisyah dulu gitu. Gantian, ladies first. Untuk pembelajarannya itu sudah saya tadi sebutkan di awal. Manajemen sendiri itu nggak jauh dari yang basic manajemen itu aja, kayak terkait pembelajaran administrasinya, manajemennya, juga pembelajaran sarana prasarana. Dan juga di MPI ini saya rasa itu kita dilatih untuk bisa berpikir kritis, dan dimana kita bisa melek terhadap informasi-informasi yang nantinya itu bisa bekal untuk jadikan, kalau di MPI itu ada prospek kerja lapangan itu ya. Dan sangat relevan sih menurut saya nantinya untuk pembelajaran MPI ini untuk bekal nantinya dalam prospek MPI itu sendiri. Oke. Aku mungkin cuma nambahi dari Mbak Aisyah. Sebenarnya banyak banget catatan-catatan yang kayak pandangan aku pribadi ya di MPI ya. Kayak dibilang awal tuh, wah MPI ini bisa jadi guru gitu. Wah ternyata MPI juga bisa jadi kepala sekolah. Sebenarnya teman-teman tuh jangan fokus ke satu pilihan ya. Kayak gitu. Kita berharap tuh bisa open minded dari zaman kita kuliah. Artinya MPI itu bisa masuk ke sektor apa aja gitu. Nggak cuman di bidang pendidikan ya sebenarnya. Kita bisa juga masuk ke bidang seperti perekonomian maupun juga hal-hal yang emang keluar dari dunia pendidikan ya. Kenapa bisa dikatakan itu? Setelah aku pribadi baca-baca dan nemu pilihannya, ternyata MPI itu bisa loh kayak masuk ke dunia pertambangan, masuk ke dunia BUMN ya, atau teman-teman semuanya pengen banget nih masuk ke PNS kayak gitu. Semuanya bisa teman-teman. Yang penting kita tuh ada tujuan open minded kayak gitu. Kita berani keluar dari zona nyaman dan kita bangun dulu buat keluar dari sana. Dan persiapannya itu mulai dari sekarang kayak gitu. Jadi menambahi tadi. Oh siap. Ini juga penting untuk nantinya maba-maba, misal juga nanti aku nggak mau di MPI, nanti pas jadi guru, pasti jadi kepala sekolah. Bukan seperti itu. Dan kita itu betul yang dikatakan Mas Dino, kita harus open minded bahwasanya kita nggak cuma tertuju di pembelajaran MPI, tapi kita juga bisa menambah pengalaman-pengalaman yang lain. Misalnya kita bisa nanti mau menjadi di pertambangan, kita bisa
mempelajari di luar dari manajemen sendiri. Oh. Jadi nggak cuma kita fokus ke mata kuliah manajemen, tetapi bisa kok nanti kita menjadi manajemen ataupun menjadi PNS ataupun yang lain seperti itu. Mantap banget nih jurusan kita, ya Allah, ngeri. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu, saya mau nanya dulu gitu. Tadi kan Mbak Aisyah udah nyampain udah semester 2. Kalau Mas Januari itu udah semester berapa sih? Oh ya, kebetulan aku 2019 ya, berarti angkatan 2019 berarti semester 6. Oh, semester 6. Iya. Soalnya pertanyaan gini, apa aja sih yang sudah didapat selama berkuliah di jurusan manajemen pendidikan Islami sendiri gitu? Oke. Yang didapat dalam segi akademik atau non akademik kayak gitu. Mungkin dua-duanya, Mas. Oke. Kalau aku pribadi ya di akademik ya, banyak banget rasanya mata pelajaran yang nggak didapat sama jurusan-jurusan yang lain ya. Apalagi kita udah masuk organisasi di luar kampus maupun juga di dalam kampus. Tentu kita punya teman yang bisa kita jadi teman ngobrol atau juga tukar pikiran kayak gitu. Ternyata MP itu punya ciri khasnya kayak gitu, yang teman-teman jurusan lain tuh nggak dapet kayak gitu uniknya. Mungkin dari segi mata kuliah ya, dari segi mata kuliah yang bisa seharusnya ngemas kita dan dapet ilmu-ilmunya itu buat bekal nanti gitu. Tapi sayang banget buat teman-teman yang mungkin jauh ya dari ekspektasi, kayak mata pelajaran ini atau kuliah ini kurang asik nih gitu. Padahal itu dibutuhin banget sama dunia kerja nanti di akhir kayak gitu. Kalau non akademiknya nggak terlalu banyak juga, atau ya nggak banyak banget kayak gitu. Ada beberapa yang sekiranya bisa jadi bekal nanti kayak gitu, entah dari perlombaan, dari volunteer gitu, atau pelatihan maupun yang lain kayak gitu. Mungkin Mbak Isa, mangga. Oke. Coba bisa diulang pertanyaannya, Mas. Apa saja yang didapatkan selama, kan Mbak Isa udah 2 semester, ini apa aja gitu yang sudah didapatkan selama ini? Oke. Kalau tadi Mas Senior udah 6 semester, berarti udah pengalamannya udah banyak ya. Di sini saya kan udah 2 semester, tetapi yang sudah saya dapatkan di dalam kelas tadi yang sudah saya bicarakan, kita dilatih untuk bisa belajar lebih kritis dan juga pembelajaran yang tidak hanya satu arah, tapi bisa 2 arah. Jadi kita bisa saling berdiskusi dan juga bertukar pikiran seperti itu. Kalau di non akademiknya, untuk selama di semester 2 ini mungkin saya belum melihat lebih jelas atau belum bisa yang saya rasakan ya, tapi mungkin dari teman-teman lain udah ada yang merasakan seperti itu. Lanjut aja Mas ya ke pertanyaan yang keberapa berarti? Keempat ya. Oh, keempat. Keluh kesahnya gitu, keluh kesahnya di jurusan manajemen pendidikan Islam, baik dari di kelas, sama teman-teman di kelas atau teman-teman angkatan gitu ya, keluh kesahnya gimana gitu Mas? Oke, keluh kesahnya ya. Aku pribadi. Keluh kesahnya sebenarnya nggak bisa dinilai dari satu sudut ya. Itu artinya kayak nggak cuma teman doang nih, yang kayak istilahnya circle-circlean gitu. Itu biasa sering banget ya, sering gitu banget. kan. Tapi kita nggak bicarain teman-teman kita kayak gitu, karena itu udah beda ranahnya, Kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Sebenarnya yang jadi keluh kesahnya dulu di sini, kita tuh sangat menyayangkan kalau MPI itu belum berani keluar dari zona nyaman kayak gitu. Kadang banyak juga entah dari pendidiknya atau juga peserta didiknya itu kurang memahami kayak gitu. Ternyata MPI itu bisa lebih tinggi dan atau bisa setaraf juga dengan jurusan-jurusan yang bonafit kayak gitu, entah dalam kampus maupun juga luar kampus gitu. Jadi kembali lagi poinnya adalah ke diri kita sendiri. Kalau kita mau ngupgrade selama proses kuliah, itu pasti keluar pun jadi bernilai gitu. Kita kalau udah bernilai, kita mau berbeda atau juga mempunyai daya saing satu nasional juga bisa kayak gitu. Dan kita boleh berekspektasi tinggi nih, pasang target, tapi kita juga harus bangun nih persiapan ke sana itu apa. Tapi kebanyakan juga teman-teman lu
teman-teman lebih mikirin ekspektasinya aja, tapi lupa sama prosesnya. Dia tuh udah ngebangun apa aja kayak gitu, dia baru tahap mana kayak gini. Sebenarnya yang perlu jadi pesannya di sini aku pribadi ya, ke teman-teman yang selalu semester 6 gitu kan punya tanggung jawab nih ke dating ke adik tingkat semua kayak gitu. Mungkin bisa goals gitu, jadi tiap semester tuh punya tujuannya gitu, targetnya apa nih gitu. Misal kayak semester 1 atau semester 2 gitu kayak masih maba-maba banget kayak gitu ya, jadi masih tahap orientasi dunia kuliah, adaptasi kayak gitu. Jadi lebih pasang target, oh ya aku semester 1 sampai semester 2 pengen banyak nih event-eventnya dulu, biar lebih kenal akrab juga sama dunia Semarang gitu atau juga kampus gitu. Oke lah, semester 3 sampai 4 kita ganti deh ke banyakin perlombaan, yuk kita banyakin upgrade nih prestasi-prestasinya gitu. Kita mau lulus ternyata nih mau semester 5 atau semester 6, ya udah kita banyakin skill nih. Skill itu bisa didapatnya sebenarnya nggak cuma satu titik ya, organisasi yang lain juga itu nambah tergantung orientasi kita di sana. Kayak magang, kayak segala macam volunteer, pelatihan, itu sebenarnya ngaruh banget ke pengalaman teman-teman sendiri gitu. Apalagi nanti udah semester-semester akhir itu udah bukan mikirin akademik lagi kayak gitu, udah mikirin aduh habis ini wisuda mau ngapain ya. Iya. Kalau nggak dilamar ya kerja kayak gitu. Kayak gitu mungkin. Lu kesannya Mbak Aisyah selama 2 semester ini? Kalau aku lebih ke hal pribadi yang aku Circle ya? rasain. Bukan kebutuhan pribadi kalau Oh, itu ya. siap. Kalau aku sih lebih, mungkin dulu waktu di MAN itu untuk terkait tugas-tugasnya seperti pembelajaran makalah ataupun artikel pernah ditekankan. Jadi waktu di kuliah ini sedikit kewalahan untuk pembuatan artikel yang benar, yang sesuai, pembuatan makalah seperti itu juga, deadline yang mepet, sangat mepet seperti itu. Tapi setelah berjalannya 2 semester ini, saya rasa untuk pembahasan terkait tugas-tugas itu sudah bisa dihandle ya seperti itu. Udah. Wah, berarti Mbak Aisyah ini persis sama saya. Oke, itu sebenarnya banyak dirasakan sama teman-teman juga sih ya. Bener. Soalnya basic saya juga di MA gitu, Mas. Apalagi pas saya sekolah MA itu kan online. Online terus ya. Cowok gimana kan ya sering gak masuk, bolos mulu kan. Soalnya Ya. kamu aja bener gak? Mungkin, tapi kayaknya kebanyakan cowok gitu. Gitu rata-rata ya. Gitu ya, kewalahan dalam membuat makalah, artikel, terus ya kewalahan pas presentasi gitu. Mungkin dari tadi kan udah 4 pertanyaan dan tersisa 1. Mungkin kita minum dulu lah. Moga Mas, Mbak diminum dulu. Siap. Kita nggak sponsor ya ini ya? Enggak Mas, aman. Bisa masuk ntar. Ntar langsung majuin. Gimana? Gimana rasanya Mas, enak gak nih Mbak? Oh mantap. Udah dengan lemon. Lanjut ya ke pertanyaan yang kelima. Oke. Harapan Mas dan Mbak gitu, ke depannya lah, biar ntar yang nonton atau calon mahasiswa baru yang mau masuk MPI termotivasi ataupun ya tertarik gitu masuk ke jurusan MPI gitu. Oke. Boleh dari Mbak Aisyah dulu. Ya sama. Oh, gitu. Beban banget ya semester 6 ya. Oke. Karena posisi aku sebagai cutting ya mungkin ya semester 6 itu mungkin dianggap tua tuh. Angkatan 2019. Semester 6 pasti nggak cuma aku doang ya di sini, mewakili teman-teman yang lain atau juga cutting yang lebih senior. Kita punya peran banget dari semester 6 ini sebagai aku pribadi, Yanwar. Apalagi buat teman-teman semua yang ada di sini maupun juga ada tingkat nanti maba nih, persiapan juga ya biar lebih paham strategi-strategi apa aja yang sekiranya tiap semester itu dapat IPK yang 400 kayak gitu, atau semester depannya 4,5 kayak gitu. Kalau iya kayak gitu kan dirubah. Tapi kan nggak mungkin. Tapi harapannya ini yang paling besar ya.
bisa mewakili adanya regenerasi kayak gitu. Aku nggak mungkin juga sampai lama di sini 10 tahun kayak gitu kan. Tapi yang pasti kita harus membangun dulu dari pribadi diri sendiri. Yang penting kita tuh jangan berharap lebih sama jurusan. Oh ya, jurusan kita nih bisa nganggap kita bisa masuk jadi kepala sekolah ya kayak gitu ya. Atau enggak lulus bisa jadi PNS. Kita lulus bisa keterima di kementerian apa. Ya kita mikir jangka pendek dulu gitu. Apa sih yang udah kita siapin sampai semester ini kayak gitu. Apa sih yang kita udah dapat, apa sih yang kita buat persiapin di akhir nanti. Setidaknya tuh proses-proses itu bisa ngebangun diri kita sendiri. Karena prinsip aku tuh pengen jadi orang yang berbeda kayak gitu. Justru yang berbeda ini orang yang pasti bernilai kayak gitu. Karena kita lulus nggak cuma dari MPI UIN Wali Songo aja. Kita banyak MPI dari PTKIN yang lain kayak gitu. Justru yang dinilai adalah orang-orang yang berbeda dengan punya pengalaman, kemampuan, dan ingat kemampuan itu jangan dicari di jurusan aja. Kita berani open minded, kita langsung keluar dari zona nyaman, kita cari sebanyak-banyaknya selama kita kuliah. Kayak itu. Kita kasih senyum ke orang tua, banggain mereka lah intinya. Mungkin itu harapan aku. Mbak Aisyah gimana? Untuk harapan aku nanti pribadi untuk maba, pesanku nantinya itu jangan malu untuk mencari tahu hal-hal yang kalian belum tahu. Jangan malu untuk bereksplor, dan juga prinsipku ilmu yang kita dapetin itu tuh baru sedikit, masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita gali lagi seperti itu. Dan juga misal kita dari diri kita menginginkan MPI yang seperti ini dan seperti itu, tapi dari kita nggak ada proses, nggak ada progres dari diri kita, itu nggak akan bisa. Setidaknya kalau misalnya dari jurusan itu tidak bisa memberi apa yang kita inginkan, bagaimana kita bisa merubah statement-statement yang di MPI itu bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Udah sih. Ini apa namanya sudah berakhir gitu Mas, apa pertanyaannya. Jadi saya Faris Al-Hakim selaku pembawa acara berterima kasih banyak gitu atas waktunya, Siap. kesempatannya. Sama-sama. Jangan bosen-bosen ya Mas Ba kalau diundang lagi gitu. Oke. Terima kasih ya Mas Januar dan Mbak Aisyah atas waktu dan kesempatannya udah hadir itu di acara podcast ngopi kali ini gitu. Oke, sama-sama. Sebelum kita berpisah mungkin kita foto dulu gitu. Oke, boleh. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman udah menonton dan semoga bisa menambah dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang jurusan manajemen pendidikan Islam sendiri gitu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube HMJ Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo. Dan nantikan episode-episode selanjutnya. Tepuk tangan dulu dong. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.